Ini yang hal remeh-temeh aja nih, saya contoh yang hal-hal yang simpel bisa jadi sehari-hari ya. Misalkan teman ngambil kesempatan atau kesempitan nih, mahasiswa misalkan, kita sering misalkan eh, ngajak temen untuk nginep di rumah misalkan. Misalkan kita anak kosan, ya. Ini kita anak kos gitu. Kebetulan ada anak Bandung tuh yang kuliah di UPI, teman sekelas gitu ya. Eh, Dia suka tuh nginep di tempat kita, kita ajak misalkan, ayo ayo silakan ya, mau gak nginep yuk, nih saya punya film baru misalkan apa, atau kita ngerjain tugas bareng yuk, nanti nanti enak lah fasilitasnya misalkan begitu, enak lu di tempat saya ada wifi mah misalkan. Ngambil kesempitan ngambil kesempatannya apa ya, kita bilang misalnya, jangan lupa ya nanti pas ujian ngasih contekan, contoh misalkan. Eh, atau nanti ini dong, kan kamu suka diajak sama saya main ke rumah. Eh, Nanti kalau ada makanan kesukaan saya kamu beliin ya. Nah, itu contoh teman-teman, itu hal-hal simpel sederhana yang bisa jadi sering kita lakukan tanpa sadar. Sebenarnya itu termasuk kategori yang kurang baik atau bahkan jadi dilarang dalam Islam teman-teman semuanya. Oke ya. Jadi ini konsep awal ya. Konsep awalnya bagaimana terkait dengan prinsip hukum dalam bermuamalah gitu kawan-kawan semua. Oke. Nah, sekarang saya coba masuk ke dalam mulai nih larangan transaksi. Jadi yang dilarang itu kawan-kawan secara umum ada dalam 3 kategori. Pertama itu adalah yang transaksi yang dilarang karena memang akadnya nggak sah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memang dilarang karena apa? Karena zatnya memang haram gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah haram selain zatnya. Ini kelompoknya ya, kelompok atau pembagian tentang transaksi yang dilarang. Jadi sebenarnya bukan hanya riba, tapi juga ada nanti hal-hal lain yang bisa saya sampaikan terkait tentang transaksi-transaksi yang memang dilarang dalam Islam. Nah, kita coba bahas satu-satu kawan-kawan semua gitu. Pertama adalah transaksi yang dilarang karena haram memang zatnya. Jadi memang sudah bawaannya udah haram gitu. Nah, larangan terhadap transaksi yang haram zatnya ini sering dikaitkan dengan apa? Dengan adanya larangan yang memang sudah secara eksplisit dalam Al-Quran itu disebutkan dan juga dalam Sunnah, yaitu apa? Dalam prinsip muamalah, yaitu keharusan menghindari kemudaratan. Yang tadi tuh di awal saya sampaikan ya, prinsip bahwasannya memang menghindari kemudaratan. Secara zatnya memang sudah haram gitu ya. Maaf misalkan memang di sini kan memang bisa jadi ini bukan hanya Islam ya, tapi juga ada yang dari eh, agama lain. Tapi misalkan dalam prinsip Islam itu bahwasanya jelas kayak makanan B1, B2 jelas ya nggak boleh dalam Islam itu ya. Atau bisa jadi yang menghindari kemudaratan, misalkan yang berbahaya, makan makanan yang dari bertaring gitu ya. Makan yang dari hewan berbisa itu kan juga termasuk yang nggak boleh gitu ya. Atau misalkan kegiatan-kegiatan yang memang apa eh, memabukkan. Nah, sekarang lagi rame kan itu ya, rame terkait tentang perpres ya, miras gitu ya. Itu kan rame juga tuh. Itu salah satu sebenarnya hal-hal yang memang secara eksplisit memang sudah dilarang. Bagaimana dengan industri perbankan syariah ya? Memang kaitannya transaksi ini adalah berkaitan dengan transaksi lembaga keuangan syariah ya. Kalau kita bicara bisnis lembaga keuangan syariah itu kan bukan hanya bank syariah ya. Kayak bank aja itu kan atau lembaga keuangan yang semacam intermediari gitu kan, bukan hanya bank syariah, ada BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, ada Koperasi Syariah, ada BMT, kemudian banyak yang lainnya kan. Belum kita ngomongin ada Pegadaian Syariah, ada pasar modal syariah, ada pasar uang syariah. Sekarang ramai juga fintech ya, ada fintech syariah. Nah, itu ada hotel dikelola sesuai syariah. Banyak sekarang industri syariah ya. Bahkan pemerintah kita kan belum lama launching dengan brand ekonomi syariah teman-teman semua ya. Ini adalah salah satu perkembangannya. Nah, bagaimana bagi industri tersebut kawan-kawan semua? Tentu saja pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya ini itu diwujudkan dalam dalam apa? Dalam bentuk larangan
bisa berupa fasilitas pembiayaan memang yang terkait dengan makanan, minuman yang memang diharapkan dalam Islam. Contoh misalkan ada pengusaha dia yang mengajukan pembiayaan ke bank syariah datang nih. Kan itu kan harus jelas di awal tuh. Ya, dia usahanya apa gitu kan? Usahanya apa? Ditanya, saya usahanya adalah jual beli atau distributor minuman keras misalkan diimpor dari luar kemudian dijual. Ya, tentu saja itu nggak boleh dalam bank syariah pembiayaan seperti itu. Nggak bisa dia memberikan pembiayaan berapapun plafonnya nggak boleh gitu ya. Gimana kalau misalkan awalnya nggak ketahuan, kemudian belakangnya ternyata baru ketahuan ya, itu bisa dibatalkan transaksinya karena secara hukum dalam muamalah terutama dan hukum bisnis Islam, ini kan kita mata kuliah hukum bisnis Islam yang itu sudah menyalahi ketentuannya. Ketentuan bahwasanya tidak boleh melakukan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas produksi atau distribusi makanan minuman yang memang sudah diharamkan dalam Islam. Nah, berikutnya kawan-kawan adalah terkait tentang larangan terhadap transaksi yang haram selain zatnya. Nah, yang masuk ke beberapa ini menarik adalah nih, ada namanya tadlis. Nanti saya coba bahas ya. Ada tadlis. Kemudian ada gharar. Kemudian ada namanya bai ikhtikar, rekayasa. Kemudian ada bai najasi, rekayasa pasar dalam demand. Kemudian ada maisir, ada riba. Nah, nanti sebenarnya ada penjelasan lebih jauhnya, cuma ini saya singkat saja. Jadi kalau tadlis itu kawan-kawan lebih kepada kayak ini ya, penipuan ya. Penipuan dikaitkannya dengan penipuan dalam bentuk ada kecacatan yang disembunyikan. Nah, gitu. Kadang jual beli ini apalagi sekarang banyak jual beli online tuh ya. Teman-teman kalau jual beli online tuh kadang kita melihat ini poinnya berapa nih dia dapat dikasih bintang sama pembeli gimana gitu ya, testimoninya gimana nih, kadang kita gitu kan sekarang beli online tuh kan kita ngeliat dulu deskripsinya gimana barangnya jelas ya. Kalau misalkan memang ada cacat ya disampaikan apa adanya, misalkan ini ada lecet sedikit misalkan atau ini pernah jatuh misalkan, kita sampaikan apa adanya kawan-kawan, nggak boleh kita sembunyikan. Jangan sampai ada gini, jadi sederhananya kalau orang lain itu tahu, si pembeli itu mengetahui sesuatu yang kita nggak ngasih tahu, kemudian dia kecewa kemudian hari, maka itu bisa jadi jatuh ke dalam tadlis, penipuan atau ketidaktahuan salah satu pihak. Kemudian berikutnya kawan-kawan ada goror ketidaktahuan kedua pihak ya, oke ya. Jadi ada unsur-unsur ketidakjelasan. Bagaimana misalkan contoh goror itu adalah ketika kita beli sesuatu yang belum jelas, itu juga nggak bisa. Contoh misalkan beli buah-buahan ketika masih ada di pohon gitu ya, kita nggak tahu kualitas. Jangankan yang masih di pohon, yang sudah dipetik aja, yang sudah dipetik kemudian kita dijajakan, itu kita nggak bisa yakin 100% bahwasanya itu rasanya gimana kan, manis atau enggaknya kita nggak tahu, apalagi yang masih di pohon. Jual beli yang misalkan beli ikan, ini sekarang lagi ramai ini ya, ikan cupang ya, beta sprendons itu ya, kayak banyak banget ikan beta tuh, pokoknya orang berlomba-lomba tuh, banyak yang penjual tuh, dari anak-anak sampai dewasa itu banyak yang jual beli itu. Banyak transaksinya, misalkan dia transaksinya adalah kalau dia beli dalam partai besar itu dia beli satu kolam gitu ya. Nih satu kolam harganya 3 juta, silakan diambil semaunya misalkan. Kita nggak tahu tuh satu kolam itu ada berapa ikan, nggak tahu. Bisa 200, bisa 500, kita nggak tahu. Kondisinya nggak tahu. Nah, itu kan hal-hal yang ketidakjelasan tadi. Kenapa nggak boleh? Ya tadi bisa jadi merugikan salah satu pihak. Ya kan? Ketika kita beli yang nggak jelas itu kan, kondisinya ikannya gimana, yang bagus-bagus ada berapa, yang sakit berapa kita nggak tahu kan. Bisa jadi setelah kolam itu ada beberapa yang memang mati gitu ya, itu kan jadi merugikan. Nah, merugikan bagi si konsumen, bisa jadi merugikan juga bagi si produsennya atau si penjualnya. Kenapa? Bisa jadi dia kalau misalkan lebih disortir gitu, nanti dia bisa dapat yang lebih banyak lagi duitnya. Kenapa? Karena kualitasnya bisa lebih terjamin. Itu contoh teman-teman ya. Beli hewan yang masih di kandungan, beli sapi misalnya. Anak sapi masih di perut ibunya, itu kan ya sesuatu hal yang
masih belum jelas gitu ya, masih goib, kemudian itu yang nggak boleh. Oke, kemudian berikutnya kawan-kawan terkait namanya ada bai ikhtikar. Jadi bai itu adalah jual beli ya. Bai ikhtikar itu menimbun lah kurang lebih gitu. Jadi berkaitan dengan supply ya. Jadi ada rekayasa. Jadi bahasa kerennya, bahasa ekonominya rekayasa pasar dalam supply. Bahasa sederhananya nimbun, gitu aja kurang lebihnya. Ya, nimbun. Ini kemarin-kemarin atau awal-awal pandemi mungkin teman-teman mungkin ngerasain ya. Jadi ini kita udah setahun nih ya, udah ulang tahun nih pandemi ya, masya Allah ya. Saya nggak sudah bulan Maret nih kan. Jadi kan awal-awal itu kan Maret itu kerasa ya. Jadi kita mau cari masker aja tuh susah banget kan waktu itu ya. Bener teman-teman ya. Nyari apa tuh hand sanitizer tuh, wah itu susahnya luar biasa. Adapun misalkan masker itu sampai saya ingat itu ada yang sampai jual 350.000 masker satu kotak isi 50 ya. Kebayang kan? Sekarang itu cuma berapa? Normal lagi nih 30.000 bahkan 25.000, banyak di pinggir jalan orang udah jual satu dus isi 50 masker, isinya masker standar ya, masker yang non medis itu segitu. Tapi ketika dulu itu kan mereka boleh dibilang yang ngumpetin atau apa ya, kan itu menimbun, itu nggak boleh ya. Itu contoh teman-teman ya yang menimbun. Tapi banyak memang, jadi biasanya kalau dalam menimbun itu biasanya adalah terkait dengan sembako, 9 bahan pokok tuh kebutuhan kan. Mau Ramadan mau Lebaran, tuh biasanya tuh banyak tuh orang yang sengaja ditahan, kemudian nanti apa, suplainya kan dari produsen itu kan semakin berkurang ya kan, teman-teman paham ya, ketika memang penawaran itu semakin berkurang sedangkan kebutuhan masyarakat itu banyak, akan mempengaruhi terhadap kenaikan dari harga ya. Insya Allah teman-teman paham ya. Nanti nyambungnya nih kalau misalkan dalam ekonomi bisa nyambungnya terkait dengan inflasi. Itu nggak boleh karena memang ada rekayasa. Jadi sebenarnya ada cuma diumpetin sama produsen gitu ya. Nah, bagaimana dari aspek si konsumen? Konsumen juga ada bisa ada kesalahan ketika tergolong namanya kategori ada rekayasa dalam demand atau dalam permintaan, yaitu namanya istilahnya bai najasi. Baik jual beli najasi. Contoh gini teman-teman, eh, ini kalau dulu saya nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi dulu kalau di sekitar UPI itu masjid, masjid UPI, apa masjid UPI namanya saya lupa. Apa deh, lupa saya masjid UPI namanya apa ya? Al Furqon ya, lupa namanya Al Furqon. Sekitar masjid Al Furqon itu kan dulu kalau sholat Jumat itu suka ada ini apa kayak bazar gitu ya. Nggak tahu sekarang ya, bazar jual beli tuh, jual beli buku lah. Zaman dulu masih buku-buku majalah masih banyak zaman saya dijual-jual gitu, makanan apa segala, parfum apa gitu ya, kebutuhan mahasiswa lah ya atau apa itu banyak. Eh, itu kan kadang tuh kalau kita kan kadang suka ngeliat orang yang kayak banyak gitu loh. Jadi kayak yang apa ya, ngariung gitu bahasa sebenarnya apa ya, jadi kayak ngumpul di depan si pedagang gitu. Kemudian kayak kita ngelihat itu kan, kita naluri sebagai seorang calon customer ketika ngelihat yang ramai itu kan berarti kita kepo banget ya bahasa sekarang ya, kita kepo pengen tahu, iya apaan tuh rame-rame gitu, saya tahu dong mau gitu ngelihat gitu kan, kita penasaran, kita ikutlah datang tuh, kita ikut datang, tapi ternyata apa, misalnya kita ngeliat ih kayaknya orang banyak yang ngeborong beli ini beli itu segala macam. Nah, ternyata itu cuma kong kalingkong doang gitu. Jadi cuma pura-puranya aja. Api-api lah gitu. Ya pura-puranya aja apa. Ternyata itu cuma temannya doang gitu. CS-nya dia bahwasannya biar kelihatan ramai, kemudian dia beli gitu ya. Nah, teman-teman ya itu kan salah satu bentuk rekayasa dalam permintaan. Tujuannya apa sih mau gitu? Biar ada orang yang mau beli. Nah, gitu kan. Biar ada orang yang mau beli juga. Makanya mereka melakukan seperti itu. Itu yang nggak boleh teman-teman. Ini banyak juga tapi kalau sekarang itu dalam jual beli online tuh banyak. Contohnya apa? Testimoni palsu. Itu banyak banget kan, bener gak? Kita kalau ngelihat kadang tuh ya, misalkan saya kadang suka bingung lihat ada orang jual barang misalkan di Marketplace ya, yang mau di Tokped, di BL, kemudian di Shopee dan lain-lain gitu ya. Kadang saya kok testimoninya kok sama gitu, saya suka bingung tuh, kok testimoninya sama banget gitu. Dari jangankan masih mending kalau misalkan bahasanya yang dirubah-rubah ya, atau namanya dirubah. Kalau ini persis sama, namanya sama, komennya sama, titik komanya sama, tapi dia memberikan testimoni di beberapa, misalkan di BL dia ngasih, di Tokped dia ngasih, di Shopee dia ngasih. Wah, itu kan kelihatan.
Bahkan banyak broadcast kan BC-BC tuh kadang sekarang tuh, ya kan. BC testimoni dari seseorang, padahal dia nggak pernah beli atau apa, dia pura-pura doang. Nah, itu banyak tuh teman-teman, itu yang nggak boleh ya. Terus Pak, gimana kalau misalkan itu menjadi salah satu strategi marketing? Wah, ini menarik teman-teman, ini kita perlu bahas nih. Misalkan teman-teman punya apa ya, lagi bikin nih sama teman sekelas, bikin project, kita punya